hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah birahmatihi wa fadlihi kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala anhu, dan kita masih dalam bagian ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif rahimahullah, "Wa dakhala hadza asra sinin yad'u ila tauhidi wa ba'dal asri urija bihi ila samai wa furidat alaihi salawatul khams wa shalla fi makkah thalatha sinin wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid selama 10 tahun di Mekah. Pada waktu itu belum ada perintah untuk sholat, untuk puasa, untuk haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam memfokuskan dakwahnya pada mengesahkan Allah Taala selama 10 tahun, membentuk umat, membentuk generasi yang mentauhidkan Allah Taala. Dan setelah 10 tahun ini barulah Nabi SAW diangkat ke langit untuk mendapatkan perintah sholat. Kemudian jadilah diwajibkan bagi umat Islam ini sholat yang 5. Dan Nabi SAW sholat di Makkah ini selama 3 tahun. Kemudian setelah itu baru diperintahkan untuk hijrah. Jamaah yang dirahmati Allah Taala. Nabi SAW dan para rasul seluruhnya, fokus dakwah yang mereka laksanakan adalah tauhid kepada Allah Taala. Jadi telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Taala, fokus dakwah mereka adalah mengajak umat untuk kembali mengesahkan Allah. Dan para ulama menjelaskan di antara hikmah kenapa yang menjadi prioritas awal dakwah Nabi dan Rasul, yang mereka jadikan awal dakwah mereka itu adalah dengan mengajak umat mentauhidkan Allah Ta'ala, adalah dikarenakan manusia apabila telah masuk ke dalam hatinya tauhidullah, telah masuk di dalam relung hatinya mentauhidkan Allah Taala, maka setelah itu akan lebih mudah untuk diajak mengerjakan perintah-perintah Allah yang lainnya, dan di
larang untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Diajak untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Jika tauhid telah tertanam, tertancap dalam dadanya, di dalam relung hatinya, maka setelah itu jika datang perintah-perintah Allah Ta'ala akan mudah baginya untuk mengerjakan. Apabila ada larangan-larangan dari Allah Ta'ala akan mudah baginya untuk meninggalkan. Dengan syarat apa? Tauhid telah tertancap di dalam jiwanya. Akan muncul kesadaran dari orang ini, akan muncul dorongan dari jiwanya, dari dalam dirinya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Akan muncul pengagungan terhadap Allah Ta'ala, terhadap syariat Allah. Dia akan memandang besar perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketika diperintahkan, dia akan segera untuk melaksanakan perintah tersebut. Tidak dia tertipu dengan taswif, menunda-nunda amal soleh. Muncul rasa takut dalam dirinya apabila dia tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka akan terdapat penyimpangan dalam hatinya. Muncul rasa takut di dalam dirinya kalau apabila dia meninggalkan perintah Nabi SAW, dia akan terjerumus pada kemaksiatan demi kemaksiatan. Dia akan jatuh pada kesyirikan, baik itu yang kecil ataupun sampai pada syirik akbar. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Nur ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul ini muncul dalam dirinya rasa takut. Takut akan apa? Takut dia ditimpa fitnah. Dan fitnah yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Syirik akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Hendaklah orang yang tidak patuh dengan apa yang Nabi SAW perintahkan, dia merasa khawatir kalau dia akan jatuh kepada kekufuran, jatuh pada kesyirikan, jatuh kepada kemaksiatan. Au yusibahum azabun alim, atau dia akan ditimpa dengan azab yang pedih. Makanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, dia akan takut melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dia takut hatinya akan tergelincir kepada kemaksiatan. Takut melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana kata Ibn Mas'ud, bagaimana para orang-orang soleh terdahulu, mereka memandang kemaksiatan adalah perkara yang sangat besar. Bagaikan seorang yang duduk di bawah gunung yang besar, yang mana gunung ini kapanpun dapat menimpa dirinya. Ini adalah orang yang benar tauhidnya kepada Allah. Dia tidak meremehkan dosa dan maksiat. Dia tidak katakan, oh ini kan hanya dosa yang kecil. Oh, memandang sesuatu yang tidak dihalalkan adalah perkara yang sepele. Ngomongin orang adalah perkara yang mudah. Tidak sholat adalah perkara yang biasa. Orang-orang soleh terdahulu tidak seperti itu. Mereka takut dengan kemaksiatan.
Berbeda dengan orang-orang fajir yang mereka menganggap kemaksiatan itu adalah sesuatu yang ringan, yang sepele, yang mudah untuk disingkirkan sebagaimana mereka menyingkirkan seekor lalat yang menempel di hidungnya. Orang yang tauhidnya benar kepada Allah Taala akan menjadikan dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Dia khawatir dengan maksiat ini maka akan mendekatkan dirinya pada kekufuran. Dan ketahuilah jamaah rahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Sungguh kemaksiatan itu adalah corong dari kekufuran. Kemaksiatan adalah corong dari kekufuran. Semakin orang itu terbiasa mengerjakan maksiat, kemudian maksiat lagi, maka akan semakin rendah keimanannya, semakin dekat dia dengan kekufuran tersebut, semakin rusak tauhidnya kepada Allah Taala. Semakin dia menuruti hawa nafsunya, maka akan semakin jauh dia dari kesempurnaan iman. Jika seorang semakin jauh dari kesempurnaan iman, maka akan semakin dekat dia dengan kekufuran. Ya, oleh sebab itu orang yang benar tauhidnya kepada Allah Taala, maka dia akan tundukkan hawa nafsunya. Dia akan tunjukkan jiwanya, jiwa yang mengajak pada keburukan, pada dosa, pada kemaksiatan. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh jiwa akan mengajak orang kepada keburukan. Dia tundukkan hawa nafsunya karena Allah Ta'ala. Dia lakukan, bukan dia tidak senang dengan perkara tersebut, tapi dia lakukan dikarenakan perintah Allah Taala. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya, karena apabila hawa nafsu ini dituruti, dia akan jatuh pada kebinasaan. Ini orang yang mentauhidkan Allah. Sebagaimana dia tidak ingin menyembah kepada selain Allah, demikian pula dia tidak ingin menyembah kepada hawa nafsunya, ahlul hawa. Maka dia tidak melakukan kemaksiatan, yang ini adalah bagian dari kesempurnaan tauhid kepada Allah Taala. Jamaah rahmati Allah Taala, seorang yang tauhidnya sempurna, kamilul iman, imannya sempurna, maka akan tampak orang ini sangat jauh dari kemaksiatan. Akan tapi seorang yang dia belajar tauhid tapi maksiat terus, ini menunjukkan apa? Ilmunya adalah ilmu yang tidak manfaat. Dia belajar tapi tidak apa? Tidak masuk ke dalam jiwanya. Ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak dia amalkan ilmu tersebut. Artinya tauhid itu tidak masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Seorang yang benar tauhidnya kepada Allah Taala, maka akan tampak pada ucapan lisannya, tampak pada amalan anggota badannya. Sampai-sampai apabila seorang telah sempurna tauhidnya kepada Allah Taala, sampai pada puncak tauhid, kamal tauhid, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mewujudkan kesempurnaan tauhid kepada Allah Taala. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab dan tanpa melalui azab.
Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tauhid yang sempurna akan nampak pada amalan anggota badan seorang hamba. Begitu juga dengan amalan lisannya. Seorang yang benar mentauhidkan Allah Taala, dia tidak akan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, tandingan bagi Allah Taala. Sebagaimana kebanyakan manusia menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan, tandingan bagi Allah Taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Karim, surah Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahu hawah. Bagaimana pendapat kalian? Tahukah kalian terhadap orang-orang yang menjadikan sesembahan mereka adalah hawa nafsunya? Siapa orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ini? Mereka adalah ahlul hawa, orang-orang yang menuruti apa kata nafsunya. Dia turuti nafsunya sebagaimana harusnya seorang hamba menuruti Tuhannya. Sebagaimana seorang hamba menuruti Rabbnya Azza wa Jalla. Harusnya seorang hamba patuh dan tunduk kepada Allah Taala. Tapi ternyata ada manusia yang dia senantiasa tunduk kepada hawa nafsunya, kata Allah Ta'ala. Nafsu mengajaknya untuk maksiat, dia turuti. Nafsu mengajaknya untuk marah, dia marah. Nafsu mengajaknya untuk berbicara kotor, dia bicara kotor. Nafsu mengajaknya untuk menghubungi lawan jenis yang tidak halal, dia hubungi. Nafsu mengajaknya untuk mengejar dunia, dia turuti hawa nafsunya. Ini adalah budak nafsu, budak syahwat. Makanya Allah Ta'ala katakan, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat bagaimana seorang yang dia mengambil Tuhan, yang dia jadikan sebagai Tuhannya adalah hawa nafsunya sendiri. Orang yang mentauhidkan Allah Taala, maka dia tidak akan turuti hawa nafsunya. Dan dia mengetahui bahwasanya nafsu apabila dituruti maka akan mengajak seorang kepada keburukan, kepada kebinasaan. Makanya Nabi SAW pada pagi dan sore senantiasa memohon kepada Allah Taala dari keburukan jiwa, yaitu keburukan hawa nafsu jiwa yang mengajak pada kemaksiatan, pada keburukan. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya bahwasanya neraka Allah Taala hujibatin nar bisyahwat,
Neraka Allah Taala dikelilingi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu, oleh syahwat manusia. Wa hujibatil jannah bil makarih. Adapun surga Allah Taala dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat. Makanya apabila seorang menjadikan syahwatnya, menjadikan nafsu sebagai tuhannya, maka ini merupakan ciri-ciri dari penghuni neraka. Kalau dia turuti hawa nafsunya, tidak dia kalahkan hawa nafsunya, tidak dia berjuang mengalahkan hawa nafsunya, dia ikuti apa kata nafsunya, maka dikhawatirkan orang ini akan diazab dalam neraka Allah Taala, akan terkena fitnah dan mendapat azab yang pedih dari Allah Taala. Seorang yang mentauhidkan Allah Taala, dia sadar akan perkara ini. Makanya sewaktu nafsu mengajak kepada keburukan, dia tinggalkan hawa nafsu tersebut. Dia mengenal Allah Taala, mengetahui syariat Allah Taala, mengetahui sunnah Nabi SAW. Maka sewaktu nafsu syahwatnya mengajak untuk mengisi sunnah Nabi SAW, maka dia tundukkan syahwatnya. Sewaktu nafsu dan syahwatnya mengajak dia untuk maksiat kepada Allah, dia kalahkan syahwatnya tersebut. Dia tunduk pada syariat Allah Taala walaupun nafsu membencinya. Seorang wanita, Allah Ta'ala wajibkan bagi mereka untuk menutup hijabnya. Maka seorang wanita yang mentauhidkan Allah Ta'ala, mereka akan segera melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini. Sebagaimana dahulu para salafun salih, para sahabiyah, ketika diturunkan ayat Allah Ta'ala perintah bagi mereka untuk menutup aurat mereka, maka mereka pun bersegera untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala tersebut. Mereka bersegera mengambil sesuatu yang dapat menutup auratnya, langsung mereka tutupi auratnya dengan sempurna. Tidak mereka tunda-tunda. Tidak mereka katakan, ya udah tunggu pekan depan mau ke tempat tukang jahit dulu, mau jahit dulu, bentuk dulu, pesan dulu. Enggak. Akan tapi apa? Segera mereka kerjakan perintah Allah Ta'ala tersebut. Dan mereka punya sarung, ada sarungnya dipotong, digunakan untuk hijabnya. Ada selimut, diambil selimutnya digunakan untuk hijab. Ada tirai, diambil tirai jadikan hijabnya untuk menutupi aurat yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menutupnya tersebut. Kenapa mereka melakukan hal itu semuanya? Hal ini dikarenakan akidah telah kuat di dalam jiwanya. Tauhid mereka telah tertancap di dalam dada-dada mereka. Oleh sebab itu sewaktu mereka dapat diperintah dari Allah Ta'ala, disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW, maka mereka bersegera mengerjakannya. Mereka katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Lihat bagaimana ketika Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka larangan meminum khamar, yang dahulu pertama-tama Islam khamar masih diperbolehkan bagi mereka. Sewaktu turun perintah Allah Ta'ala tentang pengharaman khamar, minum minuman keras, maka apa yang terjadi? Seolah-olah kata para sahabat, kota Madinah itu banjir dengan khamar.
Mereka langsung buang homer-homer mereka, minuman keras mereka. Mereka tidak tunggu-tunggu lagi. Mereka segera jalankan perintah Allah Taala. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena tauhid telah tertancap di dalam dada-dada mereka. Ya, ini adalah gambaran dari kesempurnaan tauhid seorang hamba dan hikmah mengapa Allah Taala jadikan perintah yang pertama diberikan kepada para rasul utusan Allah Taala ini untuk mereka dakwakan adalah tauhid kepada Allah. Dan ini adalah perintah yang diberikan juga kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu seorang yang ingin mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, hendaklah dia prioritaskan dakwah tauhid di atas dakwah-dakwah yang lainnya. Bahkan para ulama mengabarkan bahwasanya barang siapa yang mereka menempuh jalan dakwah, menempuh suatu jalan dalam dakwah tidak sesuai dengan jalan dakwah yang ditempuh oleh para nabi dan rasul Allah Taala ini, tidak sesuai dengan jalan dakwah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau suatu kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada dakwah tidak memberikan perhatian kepada dakwah tauhid. Mereka terkesan acuh kepada tauhid, biarkan saja manusia berada di atas kesyirikan, tidak mau mengajarkan tauhid, tidak mau mengingatkan manusia kepada bahayanya kesyirikan. Ketahuilah bahwasanya manusia seperti ini ataupun kelompok seperti ini adalah kelompok yang menyimpang dalam dakwahnya. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan prioritas dakwah mereka seperti prioritas dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Ya, maka hendaklah di antara metode kita ingin melihat bagaimana kebenaran dakwah dari para duat, daripada orang yang menyampaikan Islam adalah bagaimana perhatian mereka kepada perkara tauhid ini. Jika mereka enggan, jika mereka menganggap sepele, maka ini merupakan di antara ciri penyimpangan yang ada pada dakwahnya. Maka ikutilah dai-dai, para penyeru yang menyeru sebagaimana apa yang para nabi dan rasul seru, yaitu tauhid kepada Allah Taala, dan senantiasa mengingatkan akan bahayanya kesyirikan. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada malam hari yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah datang dari kelemahan ilmu Anda dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.